Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bung Agung Wisnuwardana. Assalamualaikum Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bung Agung. Kita lihat belakangan ini sering terjadi OTT yang terakhir itu kurang lebih di OTT di daerah Riau maupun Ponorogo. Nah, bagaimana Om Agung atau Bung Agung menanggapi hal ini? Apakah OTT yang sekarang ini apakah benar dilakukan secara serius kah atau seperti apa, Bung Agung Wisnu? Silakan. Lewat OTT itu KPK bisa melebarkan mandat dan tentu bisa menangkap koruptor dengan cara yang cepat karena dia pasti melakukan penyadapan dan kemudian penangkapan. Kita tahu bahwa di awal-awal berdirinya OTT itu memang menjadi sesuatu yang luar biasa dan cukup mengagetkan dari banyak kalangan, dan memang seperti yang saya katakan tadi, OTT menjadi pride dari KPK. Tetapi tentu OTT ini menjadi sebuah pertanyaan ketika dilakukan di masa-masa sekarang. Tentu kita senang ya ada OTT kembali dilakukan seperti kasus yang terjadi di Riau dan Ponorogo. Terjadi operasi tangkap tangan yang melibatkan Gubernur Riau dan juga Bupati Ponorogo. Memang kasusnya menarik ya. Di Riau ini sangat terkait dengan markup pembangunan jalan, kemudian yang di Ponorogo terkait dengan jual beli jabatan. Kita tahu ya, yang namanya jual beli jabatan, seperti yang terjadi di kasus Ponorogo, ini sebenarnya sudah rahasia umum terjadi di banyak tempat ya. Rahasia umum terjadi di banyak tempat. Cuman ya banyak orang mengatakan yang terjadi pada Bupati Ponorogo ini seperti kepleset saja gitu. Ya, seperti kepleset karena apa? Karena ini sering terjadi. Misalnya ya orang ingin tetap bertahan kayak kasus di Ponorogo ini kan orang ingin bertahan dari direktur rumah sakit daerah. Kemudian dia harus menyuap bupati agar dia tetap di sana. Atau misalnya orang dipindahkan ke satu lokasi tertentu karena perbedaan warna politik pada waktu pilkada, terus kemudian ingin balik lagi ke lokasi asalnya, dia harus bayar lagi. Ini sebenarnya sudah sangat rahasia umum dan di balik layar sudah jadi pembicaraan banyak pihak. Termasuk misalnya terkait dengan markup pembangunan jalan ya. Misalnya ada proyek jalan tertentu, kemudian jalan itu diserahkan kepada kontraktor tertentu. Kemudian kontraktor itu menyawer gubernurnya dengan sekian rupiah gitu. Orang menyebutnya jatah preman lah gitu ya. Itu udah sangat rahasia umum. Tapi kenyataannya yang ketangkep kok hanya Gubernur Riau dan hanya Bupati Ponorogo. Orang bertanya, kenapa nggak terjadi pada kasus misalnya Bobi Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara yang itu juga ada kasus yaitu pembangunan jalan, maka pembangunan jalan yang dilakukan oleh dinas PUPR di wilayah sana dan diduga kuat orang-orang itu sangat dekat dengan Bobi Nasution. Terus kemudian kenapa hanya terjadi pada Bupati Ponorogo? Kenapa nggak terjadi pada bupati-bupati yang lain misalnya ya? Yang nyatanya juga terjadi di banyak tempat. Apakah pertanyaannya karena Bupati Ponorogo adalah dari PDI Perjuangan, kemudian gubernurnya dari PKB, yang tentu apakah ada unsur-unsur politik di balik itu semua? Nah inilah yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya, serius nggak KPK mau menyelesaikan masalah ini? Gitu kira-kira, Bung. Ya, ini jadi hal yang menarik. Ada apa di balik itu sebenarnya ya, Bung Agung ya? Ada juga yang menarik, Bung Agung. Kita tahu, sama-sama tahu di awal-awal Prabowo itu menjadi presiden, beliau pernah mengatakan akan memberesi korupsi sampai Antartika atau mengejar koruptor sampai Antartika. Dan gimana Bung Agung terkait hal ini atau statement ucapan presiden terkait hal ini? Apakah ini serius atau hanya sekedar omon-omon melihat perkembangan situasi saat ini? Ya, tentu kita senang ya ada seorang pemimpin yang berpidato di banyak tempat mendorong untuk menuntaskan kasus korupsi ini secara serius.
sampai beliau menyampaikan ya, akan mengejar koruptor sampai ke Antartika kan gitu. Dan di dalam banyak sekali pembahasan Pak Prabowo sebelum menjadi presiden itu kan selalu bilang kebocoran anggaran, dan kebocoran ya, anggaran ini memang munculnya karena korupsi. Nah, artinya secara retorika kita kasih hormat bahwa ini retorika penting dari sebuah kepemimpinan. Cuman persoalannya adalah kasus korupsi ini kasus yang tidak sekedar bisa diselesaikan dengan berbicara, tapi harus ada tindakan nyata. Nah, persoalannya tindakan nyata yang terjadi ini relatif belum menunjukkan sikap yang serius. Misalnya terkait OTT tadi. OTT ini kenapa terjadi hanya pada kasus-kasus yang kecil? Kenapa tidak dilakukan misalnya banyak orang membahas tentang BUS ya, bahwa ada ya, ruang-ruang korupsi di balik keputusan BUS itu, karena kita tahu perpindahan dari Jepang ke Cina itu dalam waktu yang sangat singkat sekali, tanpa tender, terus kemudian tanpa sebuah studi yang mendalam. Tentu ada pertanyaan kan, ada kebijakan apa di balik itu kemudian kok melancarkan proyek itu untuk ya, Cina. Ini kan ada ruang-ruang yang kemungkinan ada korupsi. Kemudian markup. Kenapa tiba-tiba biaya pembangunannya itu jauh melebihi dari biaya-biaya pembangunan yang terjadi pada tempat-tempat yang lain. Kita nggak mempersoalkan bahwa WUS itu untuk kepentingan publik ya, bahwa kita butuh ya, transportasi publik, oke, tetapi tata kelola ini harus dikelirkan. Nyatanya Pak Prabowo malah kemudian mengatakan saya tanggung jawab terhadap utang BUS. Ini kan kayak bertolak belakang gitu. Dan beliau ya, mengatakan bahwa BUS ini akan diselesaikan dari dana-dana korupsi yang bisa ditarik oleh negara gitu. Nah ini ya, kasus di depan mata BUS ada peluang dana yang sangat besar, kenapa nggak dibereskan gitu? Ini kan yang ya, menjadi sebuah pertanyaan. Tentu berbicara retorika kita sangat senang, tapi bukan sekedar itu, harus terimplementasikan di lapangan. Terus kemudian misalnya, banyak orang dulu sangat mendorong untuk terkait dengan undang-undang perampasan aset untuk koruptor ya, bukan perampasan asetnya, ya, karena undang-undang perampasan aset secara umum itu memang problematik, ada beberapa bagian yang akan mengenai pada rakyat biasa. Nah yang kita inginkan kan bagaimana perampasan aset koruptor. Sampai hari ini ya, masih omon-omon, kalau kita mau serius untuk memberantas korupsi, ya, harusnya ruang sana diberesin ya. Kemudian ya, undang-undang KPK. Kita tahu bahwa KPK ya, ini menjadi terjerat demikian rupa, termasuk akhirnya tidak mampu melakukan OTT itu dengan sangat luar biasa karena ada kooptasi kekuasaan. Karena apa? Karena ada perubahan undang-undang KPK. Kenapa Pak Prabowo nggak melakukan misalnya dorong lagi kepada DPR untuk mengubah undang-undang itu lagi? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik yang harus dijawab oleh Pak Prabowo sendiri, yang seharusnya tentu kita membutuhkan penyelesaian yang serius. Misalnya lagi tentang Pertamina. Nah, Pertamina ini apakah hanya sebatas membereskan Riza Khalid misalnya dianggap mafia migas, atau hanya untuk mengganti pemain mafia migasnya gitu yang menguntungkan rezim tertentu misalnya ya. Ya, ini yang kita khawatirkan karena kita tahu bahwa problematik impor barang baik migas maupun non migas termasuk beras, gula dan sebagainya itu kan ada pemburu rente. Ruang pemburu rente ini apakah serius mau diberesin gitu? Ini pertanyaan menggelitik kan. Jangan sampai ya, hanya rame-rame pemberantasan korupsi beberapa kemarin itu, termasuk yang mungkin agak lumayan kan Pertamina ya, hanya ya, sebatas untuk mengganti pemain. Atau misalnya ramai untuk menyelesaikan illegal mining misalnya di beberapa tempat, termasuk di Timah kemarin di PT di apa namanya tambang timah yang ada di Bangka. Jangan sampai rame-rame yang terjadi adalah perubahan pemain sebatas menyerahkan pundi-pundi kekayaan negara sebenarnya kepada rezim yang sama. Nah ini yang kami khawatirkan, ruang-ruang omon-omon hanya ada di ruang retorika, sementara implementasi jauh panggang dari api. Gitu, Bung. ya, karena memang begitu banyak apa namanya korupsi yang terjadi di negeri ini, ya. Memang dibutuhkan eh, namanya solusi yang serius. Nah, oleh karena itu, apa sih sebenarnya atau apakah yang ingin Bung Alvin Wisnuwardana sampaikan? Persoalan korupsi di Indonesia, termasuk kasus yang Bupati Ponorogo maupun Gubernur Riau, itu hanya pecahan kecil dari korupsi.
Ada Oke. anatomi persoalan korupsi sistemik di negeri ini. Dan ini problematik luar biasa. Dan ini seperti lingkaran setan. Bahwa Hmm. kita tahu sistem yang berlaku di negeri ini adalah demokrasi. Ya. Dalam memilih kepala negara, dalam memilih kepala daerah, dalam memilih anggota legislatif, demokrasi menyiapkan satu arena pertempuran election, pemilihan yang berbiaya politik mahal. Kita tahu bahwa untuk menjabat menjadi anggota legislatif hari ini, kata Roma Hurmuji, itu minimal harus siap 15 miliar. Itu pun belum tentu menang. Tapi Biayanya baru bisa mahal. bertarung. Kalau ingin menang Ya. berarti harus lebih dari 15 miliar. Itu anggota Ya. legislatif DPR. Kita bisa bayangkan bagaimana kepala daerah misalnya atau presiden yang mungkin sampai triliunan bisa jadi ya. Artinya biaya politik demokrasi ini memang sangat mahal. Dan ketika dia menjabat, otomatis dia ingin mengembalikan modalnya itu. Yaitu apa? Bagaimana dia bisa mendapatkan modal dalam jumlah besar untuk menutupi biaya yang cukup besar. Apalagi Hmm. ketika dia maju dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, anggota legislatif maupun pemilihan presiden, dia memakai biaya-biaya dari cukong. Kan kita pernah dengar Pak Mahfud MD mengatakan bahwa 80% 80% pilkada di negeri ini itu dibiayai oleh cukong. Nah, kalau kepala daerah hanya dibiayai cukong, bagaimana presiden? Diduga kuat dong juga Ya. dibiayai oleh cukong. Ketika dia menjabat elected official, yaitu pemenang pemilu yang sah, maka kata Roma Hurmuji, dia pelaku betul di lapangan bahwa sebagian besar, kalau dia nggak ingin mengatakan semua, elected official, pemenang pemilu, itu korup. Kenapa? Ya karena Hmm. dia harus mengembalikan modal yang kemarin dipakai, Ya. dia harus juga mempersiapkan modal untuk pemilu berikutnya, dan yang paling penting lagi, dia harus memberikan aturan-aturan yang ini akhirnya problematik nanti terkait dengan korupsi perizinan ya, memberikan perizinan kepada siapa? Kepada cukong-cukong yang kemarin telah membiayai mereka. Nah, inilah sudah jadi problematik sistemik yang ada di negeri ini. Bahkan ada yang bilang kalau ingin menyelesaikan koruptor, udahlah pageri saja itu teralis besi gedung DPR katanya, teralis besi gedung DPRD karena rata-rata mereka pelaku terhadap kasus itu. Ya, ini kan yang menjadi sebuah kemirisan tersendiri. Ini problem sistemik yang ada di negeri kita. Nah, kalau ingin problem sistem ini dibereskan, maka harus diselesaikan juga rasa sistemik. Pertama, kita Ya. perlu membangun pilar sistem politik yang kuat, di mana sistem politik kita harus menghindarkan betul-betul dari biaya politik yang mahal. Dan kita harus menghindarkan betul-betul terjadinya perkawinan antara para kapitalis pemegang modal dengan birokrasi, yang kemudian disebut dengan korporatokrasi. Nah, ini harus dihilangkan. Korporatokrasi harus dihilangkan, diganti dengan sistem politik yang memang memberikan ruang untuk tidak terjadinya korupsi. Nah, ini yang penting untuk dilakukan. Yang kedua, harus ada hukum yang tegas terhadap koruptor. Apa itu? Oke. Satu, harus clear betul sejak dari awal ketika dia menjabat berapa kekayaannya, dan ketika setelah Hmm. menjabat berapa kekayaannya. Dan ketika ada kenaikan kekayaan, maka pelaku korupsi atau yang diduga korupsi harus membuktikan sendiri apa yang mereka lakukan itu. Kenapa kok naik? Dari mana biayanya ini? Inilah yang disebut dengan pembuktian terbalik. Yang hari ini tidak Oh. pernah ada di negeri ini. Nah, kita harus membutuhkan sistem yang memberikan ruang untuk pembuktian terbalik ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, harus ada hukum yang tegas terhadap pelaku koruptor. Apa itu? Bahwa ketika tertangkap korupsi dan terbukti korupsi, maka semua aset-aset yang menjadi milik negara harus dikembalikan. Aset-aset yang itu menjadi milik rakyat harus dikembalikan. Dan kemudian harus dihukum tegas pada koruptor sampai hukuman mati dilakukan. Kalau memang betul-betul korupsi ini sangat berbahaya sekali. Kita membutuhkan sistem hukum yang seperti ini, gitu ya. Bukan sistem hukum yang malah
memberikan keringanan pada koruptor seperti yang ada terjadi sekarang. Bagaimana pelaku korupsi pakai baju oranye, dia masih bisa senyum-senyum di hadapan wartawan, ini sangat mengerikan sekali. Artinya tidak ada efek jera terhadap itu semua. Kemudian yang keempat, harus ada yang disebut dengan ketakwaan individu. Bahwa setiap pejabat, bagaimana input atau rekrutmen pejabat publik, pelayan publik, itu harus betul-betul dipastikan ketakwaan itu ada pada dirinya. Karena ini adalah pengawasan melekat. Yang betul-betul kalau tidak ada siapapun, dia merasa bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi dia. Sehingga kita memerlukan sistem yang secara pendidikan mampu menciptakan calon-calon pejabat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kita membutuhkan aktivitas masyarakat yang mampu untuk mengawasi terhadap tata kelola pemerintahan supaya isu-isu korupsi dan fakta-fakta korupsi bisa direm. Karena apa? Ada tingkat kritis dari masyarakat. Nah, ini harusnya diwakili oleh partai politik. Jadi partai politik itu seharusnya berkedudukan bukan sebatas untuk meraih kekuasaan, tapi bagaimana partai politik itu bisa menjadi alat koreksi kepada penguasa. Apa yang kemudian disebut dengan muhasabah lil hukam. Nah, 5 hal ini yang diperlukan untuk dipastikan terlaksana sehingga problem-problem seperti yang terjadi di Riau, terjadi di Ponorogo, dan hampir terjadi di seluruh Indonesia, termasuk yang terjadi pada elected official, pemenang-pemenang pemilu yang semuanya korup, dikatakan rupa urmuji, itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan saya ingin mengatakan di bagian belakang, bahwa itu semua disajikan dalam sistem yang menerapkan syariah Islam secara kafah. 5 hal tadi akan betul-betul bisa terlaksana ketika syariah Islam terlaksana secara kafah, baik dalam politik, dalam ekonomi, maupun dalam penegakan hukum dan pembangunan pendidikan. Nah, ini yang sangat penting untuk dibangun. Selama sistem kita demokrasi, kapitalisme, dan itu bergelindan menjadi korporatokrasi, maka persoalan korupsi akan selalu ada dan menjadi persoalan yang begitu sistemik dan menjadi lingkaran setan yang nggak pernah terselesaikan. Kita membutuhkan sistem yang tegas, sistem yang serius menyelesaikan korupsi, dan sistem itu ada pada syariah Islam yang akan tegak dengan diterapkannya syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah Islamiyah. Begitu, Bung. Terima kasih Bung Agung Wisnuwardana. Mudah-mudahan 5 poin yang disampaikan kali oleh Bung Agung ini didengar, sehingga itu bisa dilaksanakan dan bisa dilakukan oleh orang-orang atau pejabat-pejabat yang terkait tentunya. Sekali lagi terima kasih Bung Agung Wisnuwardana telah hadir di acara program M-Boys membahas membongkar isu. Mudah-mudahan ke depannya kita akan bahas lagi terkait hal-hal yang lain. Tentunya tetap di program M-Boys membongkar isu. Sekali lagi terima kasih kepada pemirsa yang menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat.